Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, uji materi Undang-Undang Pemilu soal syarat batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi ternyata banyak dicermati oleh elit partai politik. Mereka meyakini putusan MK atas perkara tersebut bakal mempengaruhi konstelasi Pilpres 2024, terutama dalam menentukan calon wakil presiden. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto setuju syarat batas usia Capres-Cawapres diturunkan. Konstelasi politik dalam menentukan calon wakil presiden diprediksi tak akan berkembang sebelum Mahkamah Konstitusi memutus syarat batas usia Capres-Cawapres yang saat ini diuji oleh PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait mengungkapkan elit partai politik dari masing-masing poros koalisi yang sudah ada kini memang sedang mencermati uji materi pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal yang menurut saya semuanya melihat dinamikanya, Pak Jayadi. Salah satu yang terpenting bagi saya itu adalah uji materi yang ada di MK terkait dengan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ini pasti ditunggu-tunggu. Dalam persidangan yang digelar Selasa lalu, ada sikap tak biasa dari yang disampaikan pemerintah dan DPR. Sebagai pembentuk undang-undang, mereka justru tak berupaya mempertahankan ketentuan syarat usia Capres-Cawapres yakni 40 tahun. Sikap itulah yang membuat MK bertanya-tanya. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi tidak ada perbedaan karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Sejak perkara batas usia Capres-Cawapres masuk ke MK pada Maret 2023, isu tersebut sangat bertalian dengan munculnya nama Gibran yang digadang-gadang menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Kendati Prabowo menepisnya, namun Ketua Umum Gerindra itu mendukung adanya penurunan syarat batas usia Capres-Cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Tanggapannya gimana Pak? Saya kira kalau saya lihat ya, saya lihat jangan kita terlalu melihat usia lah, kita lihat tekad, idealisme, kemampuan seseorang. Kalau saya lihat ya, banyak negara itu pemimpinnya muda-muda ya sekarang, ya. Oke. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka saat ini berusia 35 tahun. Sebagai sosok yang baru terjun ke politik, nama Gibran justru masuk ke dalam bursa kandidat calon wakil presiden. Elektabilitasnya pun terus merangkak naik, menyalip sejumlah ketua umum partai politik yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Tim Liputan, Metro TV. Dalam sidang uji materi di MK, DPR dan pemerintah memberi sinyal setuju jika batas usia Capres-Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Hal ini cukup memantik tanya karena sebagai pembuat undang-undang, DPR justru tak mempertahankan produk undang-undang yang dibuatnya. Uji materi ini juga mengundang pro kontra dari berbagai partai politik yang menilai tak ada urgensi untuk menurunkan batas usia Capres-Cawapres. Namun kembali lagi, uji materi ini tak lepas dari isu membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka bertarung dalam Pilpres mendatang. Lalu sebenarnya apa urgensi uji materi ini? Apakah memang ada intrik politik di balik uji materi ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami. Ada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Mas Owi, Bang Ray, selamat malam. Malam, Bung. Selamat malam, Reno, Baik. Bung Ray. Siap. Saya ke Mas Owi terlebih dahulu. Kalau di sidang MK kemarin DPR RI seakan menunjukkan sinyal setuju yang sangat kuat. Saya ingin tahu P3 ini arahnya apakah memang betul setuju atau bagaimana Mas Owi? Jadi harus dilihat meskipun itu sikap DPR, tetapi yang membacakan sikap DPR itu siapa? Yakni Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Tentu publik akan menilai ada sesuatu
dengan sikap DPR tersebut. Namun demikian, sebagai sebuah keputusan institusional itu sudah diambil melalui diskusi. Bisa saja dalam menentukan sikap itu di fraksi-fraksi diminta pendapat dan mayoritas setuju dengan seperti yang disampaikan oleh Habibur Rahman. Posisi kami dari P3 ya menunggu saja bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi, karena sebenarnya kalau memang mau diubah ya tinggal diubah saja. Masalahnya sekarang pemerintah dan DPR itu sudah sepakat tidak mengubah Undang-Undang 7 2017 karena tahapan pemilu sudah berjalan. Nah, pintu itu kan tertutup ketika Undang-Undang Pemilu tidak jadi direvisi, maka segala syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait dengan kepemiluan itu sama dengan pemilu 2019. Oleh karena itu, ada sekelompok orang yang diwakili oleh teman-teman partai politik non-parlemen dan juga kalangan kepala daerah mencoba membuka ruang dengan cara apa? Mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Itu sah, konstitusional. Nah, kenapa mereka mengambil itu? Ya karena DPR bersama pemerintah sudah sepakat tidak melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Itu satu. Yang kedua, sebagai institusi pembentuk undang-undang, tentu DPR dan pemerintah dalam menyusun setiap regulasi perundang-undangan itu selalu mematuhi melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena derajat putusan MK itu kan selevel dengan konstitusi gitu. Ya, Mas Owi, menarik ini ketika Anda mengatakan bahwa sebetulnya DPR dan pemerintah sepakat untuk tidak merevisi atau mengubah undang-undang pemilu begitu ya. Tetapi kenapa kemarin pada saat di sidang MK, DPR dan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri ini seakan melempar sinyal setuju yang sangat kuat, bahkan sampai menuai tanya dari Hakim Konstitusi Saldi Isra? Ya, namanya pendapat kan boleh-boleh saja. Kalau kemudian nanti Mahkamah Konstitusi menerima gugatan yang diajukan oleh kawan-kawan terkait dengan penurunan syarat usia presiden, ya boleh-boleh saja dilakukan. Dan harus dilakukan, bukan boleh-boleh saja. Ketika nanti menerima gugatan, maka harus ditindaklanjuti oleh pemerintah bersama DPR. Begitupun ketika uji materi itu tidak dikabulkan, maka ya tidak ada perubahan. Yang jelas ketika kami dulu Pansus RUU Pemilu mendesain undang-undang pemilu ini sebagai kelanjutan dari undang-undang sebelumnya mengenai syarat usia presiden dan calon wakil presiden, karena kami menganggap usia 40 itu sudah memiliki kematangan emosional, rasional dan juga memiliki skup nasional. Kalau bahasa P3, ya risalah kenabian itu Nabi Muhammad diutus pada usia 40 tahun, sehingga dianggap cakap. Nah, kalau kemudian belakangan ternyata tingkat intelijensi, tingkat kematangan seseorang itu semakin beriringan dengan kemajuan teknologi informasi, ternyata tidak harus menunggu 40 tahun, yaitu namanya dinamika yang berkembang di masyarakat. Toh hukum itu harus kita menganut sistem yang namanya living law, jadi hukum yang selalu hidup menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan dinamika sosial politik di masyarakat. Namun sekali lagi, karena bola ini sudah ada di Mahkamah Konstitusi, ya kita tinggal tunggu saja putusan Mahkamah Konstitusi seperti apa. Tentu DPR dan pemerintah akan menindaklanjutinya. Oke, saya ke Bang Rey meminta pendapat. Bang Rey, kalau Anda melihat upaya mengubah syarat usia minimal cawapres supaya diturunkan dari 40 menjadi 35 tahun, menurut Anda ini apakah lebih ke arah substantif dalam hal menyehatkan demokrasi Indonesia atau sebetulnya lebih kental nuansa politiknya? Ya, saya bicara dua-duanya ya. Pertama, kalau substantif itu menurut saya justru tidak boleh berbatas di angka 35. Dia mestinya kita berikan hak pilih sekaligus dipilih itu. Jadi seseorang yang sudah ditetapkan hak pilihnya, saat yang bersamaan dia juga boleh dipilih. Apa yang membuat antara hak pilih dengan dipilih itu berbeda? Gitu. Jadi mestinya setiap orang yang berhak dipilih saat yang berhak memilih, saat yang bersamaan dia berhak untuk dipilih. Karena yang disebut dengan batas dewasa itu katanya kan memilih itu gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya permohonan ini lebih tepat disebut sebagai permohonan politik daripada permohonan substantif gitu. Karena kan para pemohon ini tidak mendalilkan bahwa usia 35 tahun itu bertentangan dengan konstitusi.
Mereka hanya meminta menurunkan batas usia dari 40 tahun sebagai syarat pencalonan calon presiden wakil presiden menjadi 35 tahun. Yang mana yang bertentangan dengan konstitusi nggak bisa dijelaskan. Sebab pokok soal yang bertentangannya itu tidak didalilkan oleh mereka. Misalnya yang mengatakan membatasi usia sampai 40 tahun itu bertentangan dengan konstitusi. Bahwa memberi batasan kepada calon presiden itu di luar ketentuan yang mengatakan setiap orang dipilih pada saat yang bersamaan setiap orang boleh memilih, saat yang bersamaan boleh dipilih, itu mestinya bertentangan dengan konstitusi. Apalagi dalam konstitusi kita nggak dinyatakan persyaratan umur, persyaratan usia, tetapi peneguhan tentang bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih itu gitu. Nah, oleh karena itu saya kira jadi ini menjadi menarik loh kok. Ini ada pemohon yang memohon ya kan terhadap Mahkamah Konstitusi tentang pengurangan namanya itu pembatasan usia, tetapi tidak mendalilkan bahwa pembatasan usia itu sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Nah, kalau melihat argumen-argumen seperti itu, ya bagi saya sih mestinya MK sudah bisa kita bayangkan, mestinya MK itu sudah buat keputusan ya bahwa permohonannya itu ditolak dan diberi catatan agar permohonan ini sebaiknya ya dirundingkan saja di DPR, apalagi kalau kenyataannya baik si pemohon maupun orang-orang yang menyusun ya ketentuan yang dimohonkan diuji oleh para pemohon sekarang ini sudah bersatu pikiran kok memang membutuhkan penurunan masa usia bagi calon presiden wakil presidennya. MK bilang aja udah kita ketuk palu, kalian kembali ke legislatif sana, rundingkan di sana, apakah mau diturunkan dari 30 tahun menjadi 35 tahun gitu. Bagi saya mestinya selesai ini sidang gitu. Iya, baik. Bang Rey, Karena tadi Anda katakan di awal begitu kental dengan nuansa politiknya begitu. Nah, ini kepentingan politik siapa begitu yang dimaksud? Karena kalau kita melihat figur yang sejauh ini terpotret dari dua variabel setidaknya, dari usia dan juga yang santer digaungkan kandidasi cawapres baru nama Gibran. Atau mungkin Bang Rey ada nama lain? Nggak ada nama lain. Memang selama ini yang dikaitkan dengan beliau ya adalah yang dikaitkan dengan uji materi ini adalah nama Gibran, nggak ada yang lain. Dan saya kira anak-anak yang nama-nama yang populer sekarang ini dengan elektabilitas yang di atas 5% adalah orang-orang yang semuanya berusia di atas 40 tahun ya. Oleh karena itu, kalaupun sekiranya undang-undang ini direvisi dari 34 tahun menjadi 35 tahun, nggak ada kelihatan yang berpeluang yang kecuali Gibran gitu. Maka oleh karena itulah bisa disebut ya ketentuan ini mungkin sangat menguntungkan Gibran kalau Gibrannya mau gitu, tapi tidak menguntungkan bagi banyak orang karena memang tidak masuk sama sekali nominasi. Jangankan 5%, 1% pun anak-anak yang di bawah 35% itu rasanya belum ada yang sampai ke angka itu gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Owi, gimana nih kalau Bang Rey tadi mengatakan dan mengamini bahwa upaya untuk mengubah batas syarat usia minimal ini hanya untuk satu nama sampai dengan saat ini, hanya untuk Gibran Raka Buming Raka. Mas Owi, pendapatnya? Ya, itu tergantung tanya kepada yang mengajukan di atas kepentingan siapa mereka mengajukan. Namun begini, ketika sebuah undang-undang itu dibatalkan ataupun usia itu diturunkan, itu tidak hanya berlaku kepada Gibran, tetapi berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan hari ini memang kebetulan di eranya Mas Gibran inilah, masanya Mas Gibran inilah kemudian dikait-kaitkan. Dan tentu harus sekali lagi itu hak ya, itu hak setiap orang berpendapat, menghubung-hubungkan boleh. Tetapi yang terpenting adalah maksud dan tujuan dari para pemohon itu apa? Apakah memang ada kaitan antara para pemohon dengan Mas Gibran? Itu kan bisa dicari benang merahnya. Kalau ada keterkaitan berarti benar. Memang gugatan ini didesain untuk seseorang yang bernama Gibran. Kalau tidak ada kaitan ya sulit juga. Meskipun dari fakta survei sejumlah lembaga, ya memang nama Gibran cukup mencuat di bursa calon wakil presiden. Tetapi apakah peluang itu nanti semisal MK memutus perkara terus peluang itu akan diambil, semuanya kembali kepada individu masing-masing. Tidak hanya Mas Gibran, saya kira semua orang yang
usianya selevel dengan Mas Gibran memiliki peluang yang sama. Tetapi soal keinginan dan kemampuan itu juga yang menentukan dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau sekedar mau, saya kira tidak hanya Mas Gibran yang mau ya. Hampir semua masyarakat Indonesia mau, cuman persoalannya punya kemampuan tidak gitu. Nah, makanya oleh karena itulah kalau konteksnya sekarang, ya aturan ini hanya kepada Gibran, nggak kepada nama yang lain gitu. Ada banyak orang yang mau tapi nggak realistis. 1% aja nggak dapat gitu kan. Bagaimana mau gitu. Yang realistis jadi kalau, itu hanya bagi Gibran. Jadi tadi kalau kan yang diupayakan itu udah mencapai 7% kan. Ya, jadi kalau yang diupayakan dengan ada gugatan ke MK ini adalah hanya satu nama, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Sebetulnya yang bergerak untuk saat ini ya. Ya, untuk saat ini. Itu sebetulnya siapa sih yang diuntungkan kira-kira? Selain penggugat ya? Ya, yang diuntungkan nama yang bersangkutan kan. Dalam hal ini Gibran kan. Kalau benar-benar pasal tapi itu kata Mas Owi tadi belum tentu mau kan, Bang Rey? Potensi Gibran mungkin jadi calon wakil presiden itu terbuka sangat luas kan. Tapi kalau misal potensi nama Gibran menjadi cawapres terbuka sangat luas, kita lihat juga kemarin dari pihak PDIP mengatakan bahwa PDIP hanya mengusung atau membuka kartu untuk capres begitu. Bagaimana Bang Rey menyikapi hal ini? Artinya Gibran ini akan disiapkan untuk siapa? Kalau misalnya ketentuan gini, ini pertimbangan politiknya ya. Kalau misalnya putusan MK mengatakan 35 tahun, Gibran itu saya kira akan dipertimbangkan oleh dua kandidat sekaligus, baik Prabowo maupun Pak Ganjar gitu. Karena bagaimanapun ya, saya kira Gibran menjadi jangkar bagi Pak Jokowi untuk menunjuk ke arah mana dukungannya gitu. Sehingga itu diperebutkan oleh katakanlah oleh Ganjar maupun Pak Prabowo gitu. Makanya kan kalau kita lihat kemarin itu ya Gerindra tidak terlalu menolak. Kalau kemudian MK memutuskan misalnya menerima gugatan para pemohon gitu ya. Mungkin cuma PDI dan sebagainya. Kenapa gitu? Ya karena itu tadi Gerindra sepertinya berkepentingan kalau kemudian putusan MK mengatakan membolehkan 35 tahun, ya potensi mereka untuk meraih atau mengajak Gibran sebagai wakil presiden. Dan kalau Gibran sebagai wakil presidennya Pak Prabowo, ya boleh kita sebut tingkat kemenangannya ya kan mungkin akan lebih baik dibandingkan dengan pasangan calon presiden yang lain gitu. Nah, oleh karena itulah magnet dari Gibran ini bukan saja pada pribadinya yang elektabilitasnya tadi di dalam survei itu sekitar 7%, tapi juga itu mengarah kepada akan kemana telunjuk Pak Jokowi mengarah di antara dua nama calon presiden yang sekarang gitu. Nah ketika kemarin Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan seakan DPR dan juga pemerintah ini sudah satu suara supaya untuk setuju begitu ada perubahan batas usia kandidasi cawapres, tapi kemudian ini dilarikan ke MK, apakah ini artinya ada upaya dalam tanda kutip di balik panggungnya ya, pemerintah dan juga DPR meminjam tangan MK untuk melegalkan, memaklumkan langkah ini? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Ahmad Baidowi serta Bang Rey Rangkuti. Saya ke Mas Owi terlebih dahulu. Mas Owi, ketika ada pemikiran bahwa langkah untuk menggugat usia kandidasi cawapres ini diturunkan dan ini digugat ke MK, apakah ini juga bisa dimaknai sebagai upaya DPR dan juga pemerintah untuk pinjam tangan MK sehingga publik nanti bisa maklum ketika DPR dan juga pemerintah mengubah undang-undang ini karena putusan MK begitu? Ini benar nggak? Itu pasti tidak benar. Ngapain pakai pinjam tangan gitu kan? Tinggal DPR dan pemerintah mengubah saja. Ini yang menggugat kan bukan partai di parlemen dan juga bukan pemerintah. Kecuali yang menggugat itu pemerintah dan juga DPR boleh diasumsikan sebagai pinjam tangan. Kita ini nggak tahu siapa yang menggugat. Tahu-tahu ada gugatan, ternyata setelah ditelusuri adalah partai non-parlemen dan juga para kepala daerah. Jadi kalau dikatakan bahwa DPR pinjam tangan sama sekali tidak benar gitu. Jadi ngapain karena juga memang komitmen dari awal tidak ada niatan merevisi undang-undang ya Mas? Berpendapat gitu karena ada gugatan di Mahkamah Konstitusi gitu. Baik. Saya minta pendapat Bang Rey juga. Pertanyaannya sama Bang Rey. Ya, kalau saya melihatnya ya
ini sudah seperti akal-akalan istilah saya itu. Kenapa saya sebut akal-akalan? Pertama begini, kan DPR udah menyatakan tidak akan melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu, gitu kan? Ditutup tuh. Tetapi ada kebutuhan mungkin secara politik untuk mendorong seseorang menjadi calon wakil presiden, tapi berkebetulan usianya masih di bawah ketentuan undang-undang gitu. Kalau kita dorong melalui DPR, nggak mungkin udah ditutup gitu ya. Kalaupun dibuka, pasti lama. Ya sementara pencalonannya kan sudah dekat nih gitu ya. Dan kebutuhan terhadap nama itu kan baru agak mencuat akhir-akhir ini juga gitu. Nah oleh karena itu ya dorong saja melalui MK. Kalau MK itu kan sidangnya mungkin 2 bulan gitu, lalu putus, selesai, lalu bisa diterapkan langsung pada 2024 yang akan datang ini gitu. Nah dan yang ketiga adalah kenyataannya para pemohon dengan mereka yang membuat undang-undang ini berkesesuaian pendapat kok setidaknya di majelis sidang MK yang kemarin itu. Sampai ada komentar hakim konstitusi soal, loh kok ini sama kesan saya penilaian dari 3 pihak, baik pemerintah maupun DPR maupun para pemohon gitu. Nah oleh karena itulah yang saya sebutkan ini akal-akalan. Supaya apa gitu? Supaya karena kalau kita revisi pasti panjang laman cerita gitu. Bisa satu pasal dan bisa berentet nanti ke pasal-pasal yang lain. Akhirnya lama dan tujuan pragmatisnya nggak tercapai gitu kan. Nah oleh karena itu dorong saja lah ke Mahkamah Konstitusi cepat ya, dan mungkin bisa diaplikasikan di 2024 yang akan datang sesuai dengan kepentingan politik pragmatis dari undang-undang ini ditetapkan gitu. Nah itu yang saya sebut akal-akalan. Makanya pernyataan ya hakim konstitusi dalam hal ini Pak Saldi, saya kira sindiran keras sebetulnya kepada ketiga pihak ya, baik pemerintah maupun DPR maupun para pemohon gitu. Nah oleh karena itu mungkin itu yang saya sebutkan tadi, kalau saya sih melihatnya udah ada kesimpulannya. Itu kesimpulannya apa? Ya meminta kepada 3 pihak untuk melakukan revisi. Ya undang-undang ini entah kapan ya terserah mereka kan gitu ya. Karena mereka udah satu kesepakatan, udah satu pikiran ya bahwa batas usia ini ya harus diturunkan gitu. Nah yang kedua, para pemohon juga nggak mendalilkan bahwa pembatasan usia itu ya bertentangan dengan konstitusi. Mereka hanya meminta jangan 40 dong, 35. Kenapa 35 bukan 30? Kenapa 30 bukan 25? Itu kan. Baik, saya ke Mas Owi, pertanyaan terakhir. Gitu loh, kira-kira. Baik, saya ke Mas Owi, pertanyaan terakhir untuk perbincangan kita malam hari ini. Ada yang menilai juga bahwa adanya gugatan soal usia kandidasi cawapres ini akan berpengaruh setidaknya sedikit banyak ya terhadap mapping atau dinamika di internal koalisi sekarang untuk pemetaan cawapres begitu. Nah kalau di koalisi P3, PDIP dan kawan-kawan seperti apa? Apakah hal itu terjadi, Mas Owi? Ya pasti apapun putusan Mahkamah Konstitusi karena berkaitan dengan kontestasi kepemiluan pasti akan berpengaruh. Sedikitnya pasti berpengaruh. Apakah kemudian nanti usia 35 tahun dikabulkan terus yang seperti disampaikan Bung Rai itu merujuk ke nama Mas Gibran? Bisa saja nama Mas Gibran menjadi masuk di kedua nama. Jadi bisa jadi nanti menjadi cawapresnya Mas Ganjar ataupun menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Namun demikian kita kan tidak ingin mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita biarkan dulu Mahkamah Konstitusi bersidang, seperti apa keputusannya tentu akan diikuti bersama-sama. Yang jelas karena ini berkaitan dengan kontestasi peserta pemilu, yakni pemilu presiden, tentu masing-masing koalisi akan wait and see nih dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sama halnya dengan ketika beberapa bulan yang lalu ada gugatan terkait dengan penentuan caleg terpilih. Apakah sistemnya tertutup, nomor urut diberikan kepada partai atau suara terbanyak. Semua kan wait and see, termasuk caleg-caleg yang mau mendaftar, melihat dulu kalau dia bukan pengurus partai, peluangnya seperti apa kalau nanti ternyata tertutup. Nah kemudian ketika MK memutuskan bahwa tetap menggunakan suara terbanyak, baru caleg-caleg itu melengkapi berkas persyaratan gitu. Sehingga kemudian ketika awal-awal pendaftaran dulu banyak yang tidak memenuhi syarat, salah satunya itu karena faktor menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kira-kira kondisi serupa itu akan juga sama dengan gugatan terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Baik. Kita nantikan bersama bagaimana bunyi putusan MK nanti, apakah peluang untuk Gibran masuk di Pilpres 2024 akan terbuka atau tertutup ya. Terima kasih Bang Ray Rangkuti dan juga Mas Ahmad Baidowi sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.